Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan computational thinking pada protease inhibitor. Pertama, kami akan menjelaskan tentang ritonavir dengan rumus kimia C37H48N6O5S2. Ritonavir memiliki nama lain Norvir dengan kode ATC J05AE03. Data-data lain mengenai ritonavir dapat dibaca pada slide ini. Ritonavir memiliki berbagai macam bentuk dengan cara penyimpanan yang berbeda juga. Kapsul ritonavir dapat disimpan pada lemari es atau pada suhu kamar, dan harus terhindar dari panas, kelembapan, dan cahaya. Jika kapsul ritonavir ditaruh pada suhu kamar, maka penggunaan hanya dapat 30 hari saja. Tablet, cairan, atau bubuk ritonavir dapat disimpan pada suhu kamar yang terjauh dari panas atau kelembapan. Pemakaian ritonavir semuanya secara oral. Tablet, kapsul, atau cairan ritonavir harus dicampur dengan makanan atau minuman. Tablet ritonavir harus jalan secara utuh dan tidak boleh dihancurkan atau dikunyah. Cairan ritonavir diukur dosisnya menggunakan jarum suntik dan tidak boleh menggunakan sendok dapur biasa. Ritonavir cair dapat dicampur dengan susu coklat atau minuman lainnya. Sedangkan bubuk oral ritonavir dapat dicampur dengan makanan lunak seperti puding atau yang lainnya. Ritonavir memiliki berbagai macam efek samping seperti mual, muntah, sakit perut, diare, dan lain sebagainya dapat dilihat pada slide ini. Bentuk sediaan ritonavir terdapat dua macam. Yang pertama, lopinavir 100 mg dan ritonavir 25 mg, dan yang kedua, lopinavir 200 mg dan ritonavir 50 mg, dengan dosis untuk dewasa yang dapat dilihat pada slide ini. Selanjutnya adalah atasanavir. Atasanavir memiliki rumus molekul C38H52N6O7 dengan massa molar 704,9 gram per mol. Nama lain dari atasanavir adalah latasanavir, Reatas, dan Trivada. Atasanavir memiliki nomor CAS atau nomor unik untuk unsur kimia atau senyawa yaitu 198904-31-3. Atasanavir memiliki jumlah donor ikatan hidrogen sebanyak 5, jumlah akseptor ikatan hidrogen sebanyak 9, jumlah ikatan yang dapat ditukar sebanyak 18. Atasanavir memiliki log P atau ukuran kemampuan senyawa dalam penembusan obat melewati membran biologis sebesar 4,5. Atasanavir memiliki kode ETC atau sistem pengelompokan yang digunakan untuk klasifikasi taksonomik obat yaitu J05AE08. Atasanavir memiliki waktu paruh 7 jam, metabolisme dihati dengan bantuan isoenzim CYP3A4, kelarutannya larut dalam air sebesar 0,11 mg per liter di 25 derajat Celcius, memiliki ikatan kovalen sebanyak 1, deskripsi fisiknya padat, area terautotik di infeksi HIV, bahan aktifnya atasanavir sulfat, dan memiliki tekanan uap sebesar 1 kali 10 pangkat minus 26 mm air raksa di 25 derajat Celcius. Cara kerja atasanavir adalah dengan mencegah pekerjaan enzim proteasa. Protease HIV bertindak seperti kuning kimia. Enzim ini memotong bahan baku HIV menjadi potongan khusus yang dibutuhkan untuk membangun virus baru. Protease inhibitor merusak kuning ini. Atasanavir bisa digunakan untuk orang dewasa dan anak-anak usia 3 tahun ke atas. Bentuk sediaannya kapsul 150 mg, 200 mg, dan 300 mg. Cara penyimpanannya disimpan pada suhu ruangan, hindari tempat yang lembab, dan kapsul harus tetap dalam kemasan yang tertutup rapat. Cara pemberiannya secara oral. Yang selanjutnya adalah efek samping dari penggunaan atasanavir. Yang pertama yaitu menyebabkan tingkat bilirubin yang tinggi. Tingkat bilirubin yang tinggi dapat menyebabkan kulit atau mata menjadi kuning. Hal ini disebut sebagai ekteris atau sakit kuning. Kurang lebih 10% pasien yang memakai atasanavir mengalami ekteris atau sakit kuning ini. Yang kedua, mual dan muntah. Yang ketiga, sakit kepala. Kita sebaiknya memberitahu dokter bila kita merasa pusing sewaktu memakai atasanavir. Yang keempat, ruam. Kita harus berhenti menggunakan atasanavir bila kita mengalami ruam yang berat. Yang kelima, sakit perut atau diare. Yang keenam, kesemutan pada tangan atau kaki. Yang ketujuh, depresi. Dan yang kedelapan, menyebabkan perubahan pada denyut jantung. Berikutnya adalah sakuinavir.
dengan rumus molekul C38H50N6O5. Nama lain sakuinavir adalah infirase atau fortofase. Massa molar sakuinavir sebesar 670,8 gram per mol. Nomor CAS-nya atau nomor yang memberikan identitas kepada senyawa obat yaitu 127779-20-8. Jumlah donor ikatan hidrogen dari sakuinavir sebanyak 5 dan jumlah asetor ikatan hidrogennya sebanyak 7. Log P atau besarnya kemampuan senyawa dalam menembus membran biologis sakuinavir sebesar 3,8. Korea TC atau Korea mengklasifikasikan obat ke dalam suatu kelompok jenis sakuinavir yaitu J05AN01. Waktu barunya 7-12 jam, penyimpanannya dilakukan pada suhu ruang dan tempat kering. Metabolisme terjadi di dalam hati dengan bantuan isoenzim CYP3A4. Kelarutannya di dalam air sebesar 0,22 gram per 100 ml pada suhu 25 derajat Celcius. Ikatan kovalennya sebanyak 1 dan wujudnya berbentuk padat dan berwarna putih kristal. Jumlah isomernya ada 13, pengobatannya untuk infeksi HIV, bahan aktifnya ada sakuinavir itu sendiri, tekanan uapnya sebesar 2 kali 10 pangkat min 31 mm air raksa pada suhu 25 derajat Celcius. Titik lelehnya sebesar 349,84 derajat Celcius. Bentuk sediaannya ada tablet dan kapsul, cara pemberiannya secara oral, dosisnya bisa dilihat di slide. Untuk efek samping yang biasa ada lipodistrofi atau hilangnya lemak pada beberapa bagian tubuh, sakit perut, diare, mual, muntah. Untuk yang serius ada penyumbatan atrioventrikular yang berperan dalam mengatur siklus kerja jantung, kenaikan denyut jantung, kulit melepuh, diabetes mellitus atau peningkatan kadar glukosa, kadar sel darah berkurang, kerusakan hati, radang pankreas, dan tendensi bunuh diri. Darunavir memiliki rumus kimia C27H37N3O7S, massa molarnya 547,7 gram per mol. Nama lainnya bisa darunavir etanolet, ada etanolet, dan Trezista. Nomor CAS-nya 206361991. Jumlah donor ikatan hidrogennya ada 3. Jumlah akseptor ikatan hidrogennya ada 9. Jumlah ikatan yang dapat diputarinya ada 12. Log P-nya ada 1,89. Kode ATC-nya J05AE10. Waktu paruhnya 15 jam, metabolismenya terjadi di hati, kelarutannya larut dalam air di 8,7 mg per liter, ikatan kovalennya ada 1, bentuknya padat, area terapeutnya infeksi HIV, dan bahan aktifnya darunavir dan korbikistat. Cara penyimpanan darunavir. Darunavir disimpan di suhu 25 derajat Celcius, jangan simpan di dalam freezer, dan lindungi dari cahaya matahari dan kelembaban. Cara penggunaannya, darunavir digunakan melalui mulut sebagai tablet. Dosis normal tabletnya adalah 800 atau 150 mg yang digunakan sekali sehari. Obat ini harus digunakan dengan makan. Darunavir harus selalu digunakan dengan makanan. Menggunakan obat ini dibarengi dengan makan meningkatkan kadar darunavir dalam darah. Ada beberapa efek samping dari penggunaan darunavir. Hal yang umumnya terjadi adalah diare, sakit kepala, mual, dan ruam. Dan bentuk sediaannya, darunavir tersedia dalam 800 mg, 600 mg, 675 mg, 375 mg, dan 450 mg. Untuk dosis dari penggunaan darunavir bisa dibaca di slide yang ditampilkan. Senyawa obat yang terakhir adalah nelfinavir. Berikut adalah data mengenai nelfinavir. Yang pertama, rumus molekul nelfinavir adalah C32H45N3O4S dengan massa molar 597,8 gram per mol. Ada beberapa nama lain untuk nelfinavir yaitu Mesilet, nelfinavir monomethylene sulfonate, nelfinavir mesilet, sulfonate, nelfinavir monomethylene, dan Firacet. Kemudian nomor CAS untuk nelfinavir adalah 159989-64-7. Nelfinavir memiliki jumlah donor ikatan hidrogen sebanyak 4,
jumlah akseptor ikatan hidrogen sebanyak 6 dan jumlah ikatan yang dapat diputar sebanyak 10. Lalu log P untuk nafir adalah 6. Kode ATC-nya J05AE04. Waktu paru berkisar antara 3,5 sampai 5 jam. Metabolisme di hati yang dibantu dengan isoenzim CYP3A4. Kelarutannya larut dalam air sebanyak 0,00201 mg per mililiter. Ikatan kovalentnya berjumlah 1, deskripsi fisiknya padat, area terapeutiknya dan tahan aktifnya nafir itu sendiri. Masih lanjutan dari data nafir, yaitu area titik lelehnya sebesar 349,84 derajat Celcius. Cara pemberian oral atau melalui mulut, bentuk sediaan tablet, digunakan untuk semua orang dan anak dengan infeksi HIV. Cara penyimpanannya yaitu simpan pada suhu ruang dan dilindungi dari kelembaban dan suhu terlalu dingin atau panas. Efek samping dari nafir diantaranya adalah diare, mual, muntah, kelelahan, sakit perut, kehilangan selera makan, dan ruam. Dari kelima sinyal obat yang telah kita bahas, kita mendapatkan beberapa persamaan pola, yaitu yang pertama, diberikan secara oral. Kelima sinyal obat tersebut dikonsumsi oleh pasien secara oral atau melalui mulut. Kedua, kelima sinyal obat memiliki kode ATC dengan awalan C05AE yang menandakan obat termasuk golongan protease inhibitor. Ketiga, kelima sinyal tersebut memiliki unsur C, H, N, dan O sebagai penyusunnya. Keempat, kelima senyawa tersebut larut dalam air. 5. Dalam struktur kimia, kelima senyawa tersebut hanya memiliki satu ikatan kovalen. 6. Bentuk fisik dari kelima senyawa obat tersebut adalah padat dengan bentuk sediaan kapsul dan tablet. 7. Kelima senyawa obat tersebut digunakan untuk perawatan HIV. 8. Kelima senyawa obat tersebut boleh digunakan orang dewasa yang terpapar HIV. 9. Kelima senyawa obat tersebut memiliki efek sambil mual-mual. Tempat penyimpanan kelima senyawa obat tersebut harus pada suhu ruangan yaitu sekitar 20 sampai 25 derajat Celcius. Dari kelima data senyawa obat yang telah kami kumpulkan, terdapat beberapa poin penting yang dijadikan sebagai abstraksi, yaitu yang pertama, kelima senyawa obat memiliki kode ATC dengan awalan J05AE yang menandakan obat termasuk golongan protease inhibitor. Yang kedua, kelima senyawa obat tersebut digunakan untuk perawatan HIV. Berdasarkan abstraksi yang didapat, golongan obat yang memenuhi abstraksi tersebut adalah inhibitor protease. Sekian presentasi kami, terima kasih.